Halo, apa kabar saudaraku? Puji Tuhan, luar biasa kita masih tetap dipelihara. Kali ini saya ingin membaca dari Lukas pasal 6, ayat 46 sampai 49, tapi saya akan baca ayat kuncinya saja ayat 48. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyangkan, karena rumah itu kokoh dibangun, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang pembangunan, yang bijaksana dan yang bodoh, Tuhan Yesus bukan mengajarkan bahwa kita diselamatkan oleh perbuatan kita dalam konteks ini. Sebaliknya, karena sudah diselamatkan, kita akan melakukan perbuatan baik, yakni kerelaan untuk mentaati firman Tuhan. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang yang bijaksana dan yang bodoh ini dalam membangun rumah untuk menggambarkan kebodohan dari sikap yang tidak mau mendengarkan Dia, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita dianggap orang bodoh dalam membangun rumah. Mereka yang mendengarkan dan mentaati perkataannya sama seperti orang yang membangun rumah di atas pondasi yang teguh. Tidak seperti mereka yang mendengarkan tetapi mengabaikan kata-kata Tuhan. Tuhan Yesus meyakinkan para pendengarnya bahwa ketika air bah datang, rumah mereka akan tetap bertahan. Iman mereka tidak akan tergoncangkan. Bagi mereka yang mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kita bisa tenang karena tahu bahwa saat kita mendengarkan dan mentaati Tuhan Yesus, Dia membangun pondasi yang kuat bagi kehidupan kita. Kita dapat memperkuat kasih kita kepadanya dengan membaca Alkitab, berdoa, dan belajar dari saudara seiman kita. Saudaraku, di saat kita diterpa derasnya air bah, baik itu kejahatan, penderitaan, atau kekecewaan, kita dapat meyakini bahwa pondasi kita memang solid. Sang Juru Selamat akan menyediakan dukungan yang kita butuhkan. Pertanyaan renungan kita kali ini adalah, selama ini bagaimanakah cara kita membangun iman kita? Apakah di atas landasan yang kokoh, yaitu Yesus Kristus, melalui firman-Nya yang kita baca, kita dengarkan, kita renungkan setiap saat, atau kuasa Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang tetap tinggal di dalam kita? Bagaimana Bapak Ibu menjalani keseharian Bapak Ibu? Apakah hidup, sikap, tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Setiap hari biarlah kita mau menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Kita membaca bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai perenungan, tapi kita membaca firman Tuhan, membaca perkataan-perkataan Tuhan untuk menjadi bekal kita di dalam melakukan aktivitas, dan juga menjadi pengingat kita bahwa kita setiap hari ada Tuhan yang menjaga dan mengawasi kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita, ada Tuhan yang selalu melihat apa yang kita lihat. Kalau lagu anak-anak sekolah minggu selalu berkata, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh karena itu, jangan berbuat jahat. Hak Tuhan melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu firman itu adalah kebutuhan kita. Sama dengan tubuh kita yang selalu butuh makanan jasmani, hidup rohani kita juga butuh makanan-makanan rohani. Dalam konteks seperti ini adalah firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di atas pondasi yang bagaimana Bapak Ibu dan saya membangun, meletakkan dasar bangunan kita? Ketika firman Tuhan menjadi pegangan kita, yaitu perkataan-perkataan Tuhan Yesus, maka badai apapun, banjir apapun, air bah sebesar apapun, kita akan tetap kokoh. Tetapi ketika kita membangun iman kita, fondasinya adalah berdasarkan hal-hal yang lebih bersifat berkat, jasmani, duniawi, kesembuhan, berdasarkan mujizat-mujizat, berdasarkan hal-hal yang
sifatnya lebih spektakuler, mungkin kita akan memiliki pondasi yang lemah. Pertanyaannya sekali lagi adalah di atas pondasi yang mana Bapak Ibu membangun? Di masa-masa seperti ini, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Marilah kita mulai merenungkan, memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan Yesus dan mentaatinya. Karena inilah yang kita butuhkan saat ini. Agar kita tetap bertahan, mampu berdiri sampai Tuhan nanti datang menjemput kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap menjadikan firman-Mu sebagai pegangan bagi hidup kami. Karena firman-Mu adalah pondasi yang kuat bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.